Oke, jadi hari ini kita akan fokus tentang seluruh hal mengenai persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus ini materi yang akan sangat sering dipakai nantinya sampai ke kelas SMA, kelas 9 pastinya, SMA 1, 2 mungkin. Ya, kelas 10, kelas 11. Kelas 12 udah beda lagi, dia udah belajar kalkulus. Nah, persamaan garis lurus ini khusus kelas 8, iya adalah basic-nya. Artinya yang harus kamu ketahui untuk secara umum. Ya, persamaan garis lurus dimulai dari Y sama dengan MX plus N. Ya. Yang namanya garis lurus itu ada beberapa macam ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal dulu, terus ada yang vertikal, lalu ada yang miring ke atas, kanan, sama bawah kanan, gitu ya. Nah, ini nilainya, gradiennya selalu 0, kemiringannya tak terdefinisi, atau kita tulis begini saja, atau tak terhingga, ini M-nya lebih besar dari 0 atau positif, ini M-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, gitu ya. Ini positif, ini negatif. Oke. Nah, lalu apa itu M? Ya udah langsung ketahuan, M adalah gradien. Oke, gradien. N itu apa? N itu adalah titik potong, tipot sumbu sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Nah, yang akan kita sering pakai adalah konsep gradien. Gradien itu, lupa ya, Y itu adalah titik Y atau ordinat, X itu adalah absis ya. Nah, atau ketika dia dibentuk X, Y, namanya koordinat. Oke, koordinat. Ini basicnya aja. Nah, lalu untuk menghitung gradien, itu rumusnya ada. Jadi rumus menghitung gradien adalah, gradien itu artinya kemiringan ya, yang dibentuk dari pastinya 2 titik. Nggak mungkin 1 titik doang. Ya, 2 titik membentuk gradien. Berarti misalnya ada X1, Y1, Y1, lalu X2, Y2. Ini pasti kamu udah tahu nih, kalian udah umum banget ya ini. Rumusnya dari guru adalah M sama dengan Y1 dikurang Y2 per X1 dikurang X2. Atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Atau yang lebih umumnya lagi, delta Y per delta X. Gitu. Nah, ini rumus umumnya dari gradien. Terus kita lihat dua garis, hubungan antar dua garis. Hubungan antar dua garis ini yang rada-rada unik, banyak nih ya. Jadi hubungan antar dua garis itu dilihat dari beberapa nih. Jadi yang pertama, tulis dulu ya, antar dua garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Ya, syaratnya garis sejajar apa? Garis sejajar syaratnya adalah gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua. Contohnya ya begini, rel kereta, ya kan? Ini ada tanda. Atau begini, ya. Atau miring ya, sekalian lah kalau mau miring, gini. Bisa juga, yang penting dia sejajar. Syaratnya adalah dia tidak ada titik potongnya. Nggak mungkin lah namanya garis sejajar kan. Bayangin rel kereta kiri dan kanan ada ketemu titik potongnya. Wah, itu bahaya justru. Oke. Nah, yang kedua, tidak sejajar. Nah, tidak sejajar itu bisa dua macam. Yang pertama tidak sejajar secara umum, rumusnya M1 bukan M2 gitu ya. Atau yang ya kalau tidak sejajar artinya dia pasti ada titik potong. Oke. Pasti ada titik potong. Contohnya garis yang begini nih. Ini sama ini. Ya. Wah, mana titik potongnya kok nggak ada? Ya, kamu tarik aja. Ini gradien 1, ini gradien 2 ya. Nah, pasti ketemu di sini ada titik potongnya. Itu namanya tidak sejajar. Tapi tidak sejajar ada yang spesial. Yang spesial itu ketika dia disebut siku-siku. Ya. Nah, syarat siku-siku itu apa? Syarat siku-siku adalah M1 adalah kebalikan dan lawannya M2. Ya. Kebalikan dan lawan. Lawan balik. Kita sebutnya lawan. Lawan itu minus, balik itu per-peran. Ya. Ini kita sebut istilah kerennya lawan, lalu dibalik. Jadi lawan itu minus ya, balik itu per. Jadiin seper. Contohnya, gambarnya begini. Nah, gitu. Ini M1 sama M2-nya. Ya, mau duanya di bawah, satunya di atas ya, suka-suka lah. Mau begini juga boleh gitu ya. Yang penting harus siku-siku gitu. Oke, itu rumus dari
M1 dan M2 untuk persamaan siku-siku. Ini tanda dihafalin ya, dihafalin nih. Kalau kasih warna kuning. Nah, kita lihat lagi ini. Lalu berikutnya ini, ya. Lalu rumus M juga harus dihafal. Mau hafal yang mana aja sebenarnya terserah ya. Yang penting nggak boleh terbalik aja posisinya. Gitu. Nah, ingat M itu selalu gradien asal Y-nya sudah soliter. Soliter itu artinya sudah sendiri. Jadi apa yang kita pelajari semuanya cuma berkutat di sini doang untuk persamaan garis lurus. Problemnya soalnya nggak segampang inilah gitu ya. Soalnya akan ribet. Oke. Kita lanjut dulu bahannya, ada yang lupa. Kita masukin ke perbandingan garis. Perbandingan titik ya. Perbandingan titik-titik pada koordinat. Koordinat Kartesius. Oke. Perbandingan titik pada koordinat Kartesius kita bisa lihat begini. Jadi ada titik tengah ya. Jadi misalnya ada XA, YA, titik A dengan XA, YA, dan titik B dengan XB, YB. Nah, ketika ada garis ini, dua titik ini maksudnya ya, A dan B. Nah, kita tarik garis dulu. Ada yang namanya titik di antara, itu namanya titik tengah. Ya, kita sebut titik tengah, X midpoint. Nah, ini titik tengah. Nah, titik tengah ini selalu ada di antara ada antara titik A dan titik B dengan jarak yang sama, namanya titik tengah kok ya. Jadi rumus mencari titik tengah gampang. Kita split aja. XM-nya berapa? XM-nya berapa sama YM-nya berapa? Rumus aja hafalin, kalau dia ada pas di tengah-tengah berarti XA tambah XB bagi 2. Karena bagi 2 kan? Kan bagi 2 sama besar gitu. Berarti ini YA tambah YB bagi 2 gitu. Nah, tapi ada kondisi yang lain, dia bukan ada di tengah, dia ada di antara dengan perbandingan tertentu. Contoh ya. XA, YA, lalu berikutnya XB, YB ya. Ada dua titik, misalnya dua titik A, titik B di sini. Oke, lanjut lagi, kita masukin ke garis ini, membentuk sebuah garis dengan titik. Kita nggak pakai M lagi ya, karena tadi kan M udah kepake nih. Kita pakai titik yang lain dah. Kita pakai titik misalnya P gitu. Oke, nggak sama ya. Tapi dan dia ketika dia memenuhi perbandingan misalnya M banding N, nggak tahu nih kamu diajarin nggak di sekolah N. Berarti untuk mencari XP-nya M dikali XB lawan ya. Jadi M dikali XB ditambah N dikali XA. Jadi kalinya lawan. N dikali XA per M tambah N. Untuk mencari YP juga sama, cuman kita ganti X-nya jadi Y gitu. M dikali YB plus N dikali XA, XA kan salah kan, YA per M tambah N. Gitu ya. Kalau dia punya perbandingan tertentu. Ini syarat ya. Punya perbandingan tertentu. Kalau ini perbandingannya tetap, perbandingannya 1:1 ya. Ini kasih catatan nih, benar-benar harus dipahami nih. Perbandingan fix, perbandingan tetap 1:1. Ya karena kan dia merupakan titik tengah namanya ya. Jadi kalau ini yang kiri titik tengah, yang kanan titik yang ada di antara, bukan titik tengah tapi memiliki perbandingan tertentu gitu. Nggak tahu masuk atau enggak, tapi kita standby aja lah pelajaran ini. Oke, akan dikirimin. Nah, jadi untuk menentukan gradien kita bisa melakukan beberapa. Kita lanjut gradien dulu ya. Cara menentukan gradien ada dua. Yang pertama, lihat dari garis. Yang kedua, lihat dari angka, dari hitungan. Oke, jadi aku kasih lagi cara menentukan gradien. Kalau diketahui persamaannya, ya. Yang pertama, diketahui persamaan.
Yang kedua, diketahui titik. Kalau diketahui persamaan, ya kamu balikin aja Y sama dengan MX tambah C. Contoh. Misalnya, tentukan gradien dari A. Y sama dengan 5X B. Y sama dengan min 3X plus 1. C. Y plus X sama dengan 5. D. 3Y min X sama dengan 7. Udah, ini aja, 3 aja cukup. Lupa, ini bukan C ya, kamu pakainya N ya. Boleh aja sih, C boleh, tapi kita pakainya N aja. Yang ini nomor 1 gampang banget. Nomor 1 ya tinggal aja masukin M sama dengan 5. Karena Y sama dengan MX, selesai. Ini juga sama, Y sama dengan kan. Udah beres, udah sesuai dengan rumus utamanya atau umumnya. Y lagi. M sama dengan minus 3. Gitu. Nah ini nggak bisa, kita harus pelan-pelan. Ubah dulu, Y sama dengan, harus Y sama dengan. Pindahin minus X, min 1X ya, atau tulis gitu. Langsung gradiennya adalah min 1. Karena ini nih, lihat, Y sama dengan MX. Gitu. Ya. Lalu berikutnya ini juga sama, 3Y sama dengan minus X, kamu pindah jadi ke kanan, jadi plus X, plus 7. Terus di apa ini? Dibagi 3. Nah, ini langkahnya jauh lebih jauh aja gitu, lebih banyak aja. Yang penting udah Y sama dengan udah aman, 1/3X plus 7/3 gitu ya. Berarti gradiennya sama dengan 1/3. Selesai. Yang dilihat adalah temennya X. Nih. Kalau ini belum ada, dipindahin Y sama dengan dulu. Ini juga Y sama dengan dulu. Ya, beres. Nah, kalau diketahui udah titik, rumusnya gampang aja. Ya udah pakai rumus yang tadi kan. X lagi salah, Y dulu ya. YA min YB per XA min XB. Mau pakai 1, 2, atau AB, atau CD, atau PQ, pokoknya Y per X gitu. Selisih Y per selisih X. Dengan posisi pengurangan yang harus betul. Kalau A kurang B, ya A kurang B. Untuk semuanya. Contohnya. Tentukan gradien dari titik 2. A. Min 5,7 dan 0,3. Terus B. 4,3 dan min 3, min 3. C. 5,2,6 lalu origin. Titik pangkal. Udah gini-gini aja sih. 2 cukup, 3 cukup lah, nggak usah terlalu banyak. Ya. Nah, kalau diketahui begini, caranya gimana? Langsung M sama dengan, aku taruh agak atas ya, takut nggak muat. Y A min YB atau Y pertama kurang Y kedua. 7 min 3, arah panahnya begini. Kiri berarti min 5, min 0, jangan 0 min 5 ya. Min 5, min 0 gitu. Jadi kalau kiri ke kanan ya semuanya harus dari kiri ke kanan. Koko sih lebih suka kiri ke kanan ya. Kalau kanan ke kiri kan nggak umum. Kita kan menulis dari kiri ke kanan. Begitu. Jadi ini 4 per minus 5, selesai. Ya. Kalau mau terbalik bilang bisa nggak? Bisa-bisa aja, tapi ingat harusnya ya. 3 min 7 per 0 min 5. Minusnya double. Cuman lebih capek aja. Min 4 per 5. Sama. Minusnya cuman beda. Satu di atas, satu di bawah. Nggak ada masalah. Minus kalau beda atas bawah ya udah sama artinya. Gitu ya. Lupa, ini ditulis aja deh. Sama aja ya jadinya ya. Ini sama nih. Udah cukup satu untuk membuktikan sama. Ya udah yang B dan C nggak usah tulis dua-dua cara kayak tadi. Nggak perlu. Ya hanya untuk menentukan aja caranya. Untuk lebih bisa dipahami aja. Gitu. Ya. Nah ini rumus M sama dengan 3 dikurang min 3, hati-hati ya, min 3 gitu, H minusnya ada double, 4 min 3, wah, gede. Jadi jawabnya 6 per 7. Ya, ingat minus-minus, jangan tulis 0 ya. Minus-minus artinya plus. 4 dikurang min 3, 7. Gitu. Nah, terus pangkal itu 0,0 selalu. Kalau pangkal lalu tulis dulu 0,0. Berarti gradiennya adalah 6 min 0 per 2 min 0. 3. Lagi ya, ada contoh lagi, kok baru kepikir yang garis horizontal apa namanya? Gradiennya gimana? Misalnya 2,6 dan 2, min 5. Lalu yang E 2,6 dan 3,6. Oke. Nah,
Kalau yang ini, yang atas, gradiennya tinggal kita masukin nih. Gitu ya. 6 min 5 ya. 6 min 5 per 2 min 2. Waduh, 2 min 2 tuh 0, bukan 1, hati-hati ya. 6 min 5 kan 11. 11 per 0 apa? Tak terdefinisi. Berarti ini vertikal, ketahuan banget. Ya, apapun kalau dibagi 0 ya nggak ada jawaban. Nggak bisa sesuatu dibagi 0. Ya. Sesuatu apapun nilainya, kalau dibagi 0, pasti nilainya tak terdefinisi. Atau kita pakai simbol begini aja. Ya. Tak terdefinisi. Gitu. Nah, sedangkan yang ini, M sama dengan ya 6 min 6, ya 6 min 6 per 2 min 3 ya. 0 per min 1. Kalau 0 per apapun, selalu nilainya 0. Keep in mind di sana. Ya, 0 per berapapun, nilainya pasti harus selalu 0. Bukan tak terdefinisi. Yang tak terdefinisi kalau 0-nya ada di bawah. Maka kita harus tandain biar nggak salah ya. Tandain. Kalau bawahnya 0, nilainya tak terdefinisi. Kalau atasnya 0, jawabannya 0 gitu. Ya. Jangan sampai salah di dalam angka-angka seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana cara menggambar atau cara mencari persamaan garis. Ya. Atau menggambar dulu deh, menggambar dulu biasa umum. Menggambar persamaan garis lurus. Ada langkahnya. Yang pertama cari 2 titik. Cukup ya. Yang kedua hubungkan 2 titik. Langkahnya begini saja. Ya, contoh. Yang gampang-gampang dulu, Y sama dengan 3X min 5 gitu. Cari 2 titik. Gimana caranya? Pilih masing-masing sesuka kamu. Ini X, ini Y. Bikin 2 cukup. Ya. Mau ke bawah boleh ya. X-nya kalau masukin angka berapa saja, terserah. Mau 1 boleh nggak? Boleh. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Masukin ke sini kan. Y sama dengan 3 dikali 1 min 5. 3 min 5. Minus 2. Oke, keep. Terus 2 boleh nggak? Boleh. Terserah ya, jadi boleh 3, boleh 4, boleh 0. Gitu. Y sama dengan 3 dikali 2 min 5. Enak nih. 6 min 5, jawabannya 1. Pokoknya sengaja bikin gampang yang kayak ginian. Lalu gimana cara gambarnya? Garis aja. Ya kan? 1, min 2. Ingat. 1 X-nya 1, Y-nya min 2. Gitu ya. Udah, baru 1 titik. Lalu X-nya 2, Y-nya 1. Udah. Gambar deh. Selesai. Ya, itu gambarnya. Nah, sekarang contoh lagi yang lebih beda dikit lah ya, yang agak-agak ribet. 2X plus 3Y sama dengan 7. Bentar, ya 6 deh, 6 biar enak. 6. Sama prinsipnya, bikin tabel. 2 aja cukup. Cobalah Koko pakai X-nya 0, lebih gampang nih. Kalau X-nya 0 berarti kamu masukin semua nilai X di sini 0. Jadi 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 6 gitu ya. Berarti 3Y, kan 2 kali 0, 0, 0 tambah 3Y, 3Y. Sama dengan 6, Y-nya 2. Sudah. Terus yang berikutnya, Y-nya yang 0. Kok mau gitu, biar lebih enak. Berarti 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 6. Kita substitusi semuanya gitu. Ya, ke sini ya. Oke, berarti 2X sama dengan 6, X-nya 3. Berarti jawaban titiknya berapa? 0,2. Lihat ya, ini 0,2 dan 3,0. Ya, bikinlah gambarnya 0,2 ada di sini, 0,12 X di atas. Ini 3, 3,0 di sini. Ya, berarti gambarnya begini. Oh, yakin ini pasti diajarin kok. Oke, ini cara menggambar persamaan garis lurus. Yang berikutnya, yang lebih ribet lagi, menentukan persamaan garis lurus. Ya. Menentukan persamaan garis lurus. Langkah pertama, ini kayaknya Koko udah ajarin beberapa minggu yang lalu. Ini pas pertemuan kemarin. Yang pertama, cari M. Kalau sudah ada, masukkan ke Y sama dengan MX plus C, N. Lalu yang ketiga, cari N. Lalu langkah yang keempat, ini dengan X, Y merupakan titik ya. Lalu yang keempat sama, tapi
X, Y merupakan variabel. Jadi jangan dimasukin lagi. Contoh, nih soalnya ada di sini. Kayak nomor, yang ini deh. Yang nomor 5 ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik P, gradien M berikut ini. Nah, ini dia. Jadi contoh langsung di soal, begitu. Tentukan PGL. Tentukan PGL-nya. Jadi M-nya udah ada belum? Udah, M-nya udah min setengah. Berarti masukin yang langkah pertama udah beres, langkah kedua Y sama dengan MX plus N. Y-nya 7 dengan X, Y adalah titik kan? X kan min 5, Y-nya 7. 7 sama dengan min setengah dikali min 5 tambah N. Gitu. Jadi 7 itu kan, ya masukinnya 7 sama dengan ini 5/2 tambah N. Ya udah, N sama dengan 7 dikurang 5/2 ya. Jadi ya ini kan per 1, 14 ya, kali 2, kita samakan penyebut, nggak usah cepat-cepat di sini. 14 dikurang 5, 9/2. Sudah dapat N kan? M-nya ada, N-nya ada. Langkah ketiga udah langsung beres nih. Lalu langkah keempat, masukin Y sama dengan MX plus N dengan X dan Y variabel. Jangan dimasukin lagi, berarti Y sama dengan MX plus N. X dan Y-nya biarkan saja begini. M-nya min setengah. X-nya biarkan saja, karena kan kita mintanya variabel. Plus 9/2. Selesai. Menurut kamu jelek nih, kita boleh nggak kali 2? Boleh. Jadi biar pecahannya hilang. Ini kali 2, jadinya 2Y sama dengan minus X plus 9. Udah. Gitu. Ya. Untuk menentukan PGL versi yang kalau dikasih tahu gradiennya udah ada. Nah, sekarang kita coba lagi yang nggak dikasih tahu gradien. Kita harus cari dulu masing-masingnya. Ada contohnya. Bentar nih, kok copy dulu. Nah, yang nomor 6 nih, misalnya udah ada garisnya, udah dikasih tahu. Begini saja gitu. Nggak dikasih tahu gradiennya, ya. Oke, aku copy dulu. Coba ya, tentukan PGL-nya. Jadi langkah pertama harus nyari gradien, kan belum ada. Berarti gradiennya kita harus cari dulu. Itu ya, M sama dengan ini min 5 min 1, karena Y1 min Y2 gitu ya. Min 5 dikurang min 1 per min 7 dikurang min 1. Jadi min 5 tambah 1, nggak usah buru-buru. Min 7 tambah 1, jawabannya min 4 per min 6. Atau 2/3 ya. Udah, M-nya udah beres. Masukin Y sama dengan MX plus N. Y, X-Y mau yang mana? Ada dua nih pilihan. X, Y kan min 7, min 5 juga X, Y. Min 1, X, Y. Terserah. Pilih yang lebih gampang. Kalau maunya min 1, min 1. Jauh lebih gampang nih guys. Y-nya berapa? Min 1. M-nya udah ada 2/3. X-nya min 1 lagi. Plus N. Angkanya jelek aja. Tapi tetap santai dikerjain ya. Ya kan? Berarti N berapa? N-nya kita pindahin, 2/3 kita pindahin, min 1 tambah 2/3. Ini kan per 1 nih. Berarti min 1/3 ya, karena kan ini kalau kaliin min 3, kali 3 sama 3 nih. Kali 3, kali 3. Ini ya min 3 plus 2 sama dengan N. Berarti N-nya adalah min 1/3. Udah dapat M sama N. Ini kan langkah 1 beres, langkah kedua, ini langkah ketiga dapat N. Langkah keempat, balikin lagi Y sama dengan MX plus N dengan syarat X dan Y-nya kembali ke asal. M-nya 2/3. X, N-nya min 1/3. Nah, dari semuanya ini kan masih ada pecahan. Kamu kali 3 boleh untuk semua bagian. 3Y sama dengan 2X dikurang 1. Gitu. Ya, semuanya dikali 3. Udah, itu jawabannya. Oke, PGL dapat ya, simple. Sekarang kita coba lihat yang versi lain. Bentar, kayaknya ada lagi deh. Nah, lihat yang bagian yang lebih ribet nih, yang ini. Tentukan PGL-nya ya. Ini kalau copy dulu deh.
Bentar. Aku mau copy yang ini dulu biar enak dilihat. Nah, biar lebih satu aja gitu. Bentar ya. Oke, tentukan PGL-nya lagi. Garis yang tegak lurus. Waduh, udah ada tegak lurus ya, artinya 90 derajat ya. Ini tentukan PGL-nya lagi. Garis yang tegak lurus dengan garis itu, 3x plus 4y sama dengan 5. Berarti 3x plus 4y sama tambah 5 sama dengan 0. Kamu harus nyari gradiennya dulu. Karena kan tegak lurus, berarti ngomongin gradien kan, ingat ya. M1 sama dengan min 1 per M2. Kita harus cari dulu ininya. 4y sama dengan, ingat ya, y-nya dibuat soliter sendiri, terus 3y pindah ke sini, min 5. Lalu semuanya bagi 4 biar jadi y sama dengan kan. Kok 3y itu 3x, sorry. 3x min 5. Kamu harus bagi semua sama 4. Jadi y sama dengan min 3 per 4x min 5 per 4. Langsung kamu tahu gradien garis ini. Ya, berarti gradiennya adalah min 3 per 4. Tapi dia tegak lurus. Berarti MTL namanya. Gradien yang tegak lurus sama dia. Ingat, konsepnya lawan balik kan? Lawan balik. Berarti MTL, lu lawan dulu. 3 per 4 jadi 4 per 3. Lawan dulu. Minus jadi plus ya. Minus, si minus ini jadi positif. Dibalik 3 per 4 jadi 4 per 3. Udah. Jadi gradien dapat. Melalui titiknya 4, min 5 udah ada. Udah, berarti langkah pertama si M-nya udah gratis. M-nya udah ada nih. Ingat lawan balik nih harus dilawan dulu karena dia TL tegak lurus gitu. Ya. Berarti udah ada bonus kita gradiennya langsung 4 per 3. Lalu masukin Y sama dengan MX plus N. Y-nya min 5. Sama dengan M-nya 4 per 3. X-nya 4 plus N. Kita cari ini ribet angkanya pecahan semua, nggak apa-apa. 16 per 3 tambah N. Berarti N sama dengan min 5 dikurang 16 per 3. Ini kan per 1 biar enak. Lalu kamu samakan penyebut kali 3 kali 3 nih. Jadi min 15 min 16 min 31 per 3 ya. Sama dengan N. Ada M, ada N. Udah selesai nih sebetulnya. Berarti Y sama dengan MX plus N. Y-nya balikin ke awal, M-nya 4 per 3, X balikin ke awal, N-nya min 31 per 3. Plus minus ya udah langsung dicampur aja ya. Jadi minus, dikombinasikan gitu. Nah, setelah kita dapat ini, keseluruhannya kita harus kali dengan 3. Sehingga jawabannya 3Y sama dengan 4X min 31. Supaya lebih linear aja jawabannya. Ya, ini ribet. Tapi nggak dikerjain, harus bisa karena takutnya keluar nanti. Kita coba lihat soal lain lagi ya. Masih banyak latihan-latihan. Tegak lurus lagi. Yang F nih. Oh, jangan yang G aja, yang G. Ya, yang G coba kita lihat ya. Garis yang melalui titik D dan tegak lurus garis EF dengan E dan F-nya dikasih tahu nih. Ya. Berarti kita harus cari MEF-nya dulu, karena tegak lurusnya garis EF. Berarti kita hitung dulu M si EF. Jadi 3 min 6, ya kan, Y min Y1, Y1 min Y2 per min 2 min 5. Angkanya semoga bagus deh, jelek nih ternyata. Agar yang bagus. 3 plus 6, 9, min 2 plus 5, 3. Oh enak nih, gradiennya 3. Tapi problemnya, kita mau yang tegak lurus. Ingat tegak lurus adalah MTL sifatnya lawan balik. Kalau 3, ya berarti minus. Ya kan? Terus 3 per 1 jadi sepertiga gitu ya. Dibalik. Kalau 3 kan nggak ada pecahan, ya udah pasti per 1. Nah, dengan titiknya min 1, min 2 karena titik D dia. Oke. Berarti Y sama dengan MX plus N. Ini udah ada gradiennya bonus nih. Berarti Y-nya kan masukin ya, min 2 sama dengan M min 1/3 dikali X min 1 tambah N. Jadi min 2 sama dengan 1/3 ditambah N. Nah, berarti N-nya kita pindahin.
N-nya tetap min sepertiga, kita pilih min 2 dikurang sepertiga. Ya udah, N-nya adalah, ini kan per 1. Ya, pakai pecahan biasa aja biar nggak bingung. Kali 3, kali 3. Min 6, min 7, min 1. Min 7 per 3. Setelah itu dapat kan? Udah ada M, ada N. Berarti Y sama dengan MX plus N dengan nilai Y kembali, M-nya min sepertiga, X-nya biarin min 7 per 3. Terus kamu kali 3, karena pecahan. 3Y sama dengan minus X min 7 gitu. Udah, gitu aja. Ya. Caranya tidak terlalu rumit kan? Yang penting kamu harus tahu langkahnya perlahan-lahan. Nggak bisa langsung kamu hajar soalnya gitu. Kalau langsung hajar dikerjain agak challenging, pasti susah sekali ya. Pokoknya saranin kamu harus pelan-pelan berpikir dengan runutnya. Runutnya yang tadi. Oke.